Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Satria Pratama dengan stambuk NIM E1S12403, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari dosen saya mengenai mata kuliah struktur data, yaitu tentang stack, key, dan device. Untuk struktur data dan algoritma dengan Python. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk pada slide 8 karena tugasnya dari slide 8. Oke, yang pertama saya akan menerjemahkan dulu tentang ininya, pengertiannya. Oke, refreshing data using a stack. Nah, di sini membalik data menggunakan stack. Sebagai konsekuensi, as a consequence of the LIFO protocol, a stack can be used as a general to reverse a data sequence. Itu artinya sebagai konsekuensi dari prinsip LIFO, last in first out, stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalik urutan data. Dan untuk example, printing lines in a file in reverse order, dan reverse the element of a list using a stack, refreshing the order in which element are stored in a stack. Itu artinya menampilkan, yang pertama itu menampilkan baris dalam file dengan urutan terbalik, kemudian membalik elemen-elemen dalam sebuah list menggunakan stack, dan membalik urutan elemen yang tersimpan dalam stack. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang penggunaan stack untuk membalik atau mereverse kata. Karena stack menggunakan prinsip last in first out, atau elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen yang pertama keluar. Maka struktur data ini sangat cocok digunakan untuk membalik urutan data. Sebagai contoh, jika kita memiliki data berupa angka 1, 2, 3, 4, dan 5, ketika semua angka tersebut dimasukkan ke dalam stack secara berurutan, maka angka terakhir yaitu 5 akan berada di posisi yang paling atas. Nah, ketika data dikeluarkan kembali menggunakan operator pub, maka urutan yang dihasilkan menjadi 5, 4, 3, 2, dan 1. Dengan demikian urutan data berhasil dibalik. Nah, penerapan konsep ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti menampilkan isi file dari baris terakhir ke baris pertama, membalik isi array atau list, serta berbagai algoritma pengolahan data yang membutuhkan perubahan urutan elemen. Kemudian ini untuk contoh dari codingannya. Kemudian kita masuk ke yang ini sambungan contoh codingannya yang tadi ya, sampai di sini. Oke, kemudian masuk ke matching parenthesis. Nah, kita terjemahin dulu ya. Matching parenthesis itu bisa dibilang sebagai pencocokan tanda kurung. Yang poin pertama, we form a left to right scan of the original sequence using a stack as to facilitate the matching of group symbol. Yang kedua, each time we encounter an opening symbolic, we push that symbol onto S. Each time we encounter a closing symbol, we pop a symbol from the stack S, assuming S is not empty, and check that this form a valid pair with the corresponding opening symbol. If we reach the end of the expression and the stack is empty, then the original expression was properly matched. And runtime complexity is ON, expression have and character with make and calls to push and calls to pop. This color in on time selection of possible delimiter has fixed size, providing constant time for comments C in lefty righty index C. Oke, di sini artinya tuh kayak matching parenthesis itu pencocokan tanda kurung. Yang pertama itu melakukan pemindahan dari kiri ke kanan menggunakan stack. Kemudian setiap menemukan kurung terbuka, simbol tersebut dimasukkan ke stack. Setiap menemukan kurung tertutup, simbol teratas pada stack dikeluarkan dan diperiksa kecocokannya. Nah, jika pada akhir ekspresi stack kosong, maka semua kurung cocok dengan benar.
dan kompleksitas waktunya itu OM ya. Oke, dari slide ini itu menjelaskan tentang salah satu aplikasi penting, yaitu aplikasi penting stack, yaitu untuk memeriksa kecocokan tanda kurung dalam sebuah ekspresi. Misalnya pada ekspresi matematika atau program komputer, nah, sering itu ditemukan tanda kurung seperti kurung biasa, kurung siku maupun kurung kurawal. Nah, proses pemeriksaannya itu dilakukan dari kiri ke kanan. Setiap kali ditemukan tanda kurung buka, maka tanda tersebut dimasukkan ke dalam stack. Kemudian ketika ditemukan tanda kurung tertutup, maka program akan mengambil elemen paling atas dari stack untuk memastikan bahwa pasangan kurung tersebut selesai. Nah, sebagai contoh, ekspresi A tambah B dikali C tambah D akan menghasilkan pasangan kurung yang sesuai. Namun apabila terdapat kurung yang tidak memiliki pasangan atau jenis kurung yang tidak sesuai, maka ekspresi dianggap salah. Metode ini memiliki kompleksitas waktu ON karena setiap karakter hanya diperiksa satu kali. Nah, contohnya seperti ini, 5 tambah X kurang Y tambah Z itu tidak cocok. Makanya di sini dia diprint sebagai false. Oke, lanjut ke matching tag in Markov language. Adjoint code determine the use of tag in checking for matching tag in HTML document. Terjemahannya itu mencocokkan tag pada bahasa markup. Oke, tag itu dapat digunakan untuk memeriksa kecocokan tag dalam dokumen HTML. Nah, selain itu digunakan untuk memeriksa tanda kurung, tag juga digunakan dalam pemeriksaan tag HTML. Nah, sebagai contoh, dalam HTML itu terdapat tag pembuka dan tag penutup seperti body dan slash body kan. Nah, setiap tag pembuka akan dimasukkan ke dalam stack. Nah, ketika ditemukan tag penutup, maka sistem akan memeriksa apakah tag tersebut cocok dengan tag pembuka yang berada di bagian atas tag. Jika semua tag memiliki pasangan yang benar dan stack kosong pada akhir pemeriksaan, maka struktur HTML dianggap valid. Nah, teknik ini itu banyak digunakan pada browser web editor HTML dan validator dokumen markup. Nah, ini sebagai contohnya. Apa yang intro karena sistem menemukan apakah tersebut dengan cocok dengan tag pembuka yang berada di bagian atas tag. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-11 tentang key. Nah, as a close conclusion of the stack, a key is a collection of objects that are inserted and removed according to the first in first out FIFO principle. The element can be inserted at any time, but only the element that has been in the key the longest can be the next removed. Example: people waiting to get an amusement park ride. Nah, phone call being route the customer service center. Oke, itu artinya kayak yang pertama ya key atau antrian. Nah, key itu merupakan kerabat dekat dari stack. Nah, menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, dan elemen pertama yang masuk akan itu menjadi elemen pertama yang akan keluar. Contoh antrian wahana bermain, dan contoh lagi antrian panggilan layanan pelanggan. Ya, contohnya seperti inilah ya. Oke, lanjut. Jelaskan sedikit. Nah, pada saat ini itu kita mulai membahas struktur data key atau antrian. Berbeda dengan stack yang menggunakan prinsip last in first out, key menggunakan prinsip first in first out. Artinya elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Contoh yang paling mudah adalah antrian di loket atau kasir. Orang yang datang lebih dulu akan layani lebih dulu. Konsep key sangat banyak digunakan dalam sistem komputer seperti pengolahan proses pada sistem operasi, pengaturan antrian printer, jaringan komputer, hingga sistem pelayanan pelanggan. Oke, kita lanjut lagi slide ke-12. Slide ke-12 itu the key abstract data type.
Formally, the key abstract data type defines a collection that keeps object in a sequence where element access and deletion are restricted to the first element in the key, and element insertion is restricted to the back of the sequence. In other words, FIFO role in is enforced on the sequence. The key adds support to fundamental method for a key. Nah, key atau itu add element to the back of key. Nah, key deck itu remove and return to first element from the key and error occurs if the key is empty. Additional accessor method. Key first return a reference to the element at the front of the key with remove it and error occurs if the key is empty. Nah, key is empty. Key is empty. Return true if key does not contain any element. Then key return the number element in a key in Python. We implement with the special method like. Oke, terjemahan itu operasi dasar key. Nah, key itu menambahkan elemen ke belakang antrian, sementara key itu menghapus elemen paling depan. Nah, first itu melihat elemen depan, is empty itu memeriksa apakah key kosong, dan lain itu menghitung jumlah elemen. Nah, key memiliki beberapa operasi utama. Operasi utamanya adalah key yang digunakan untuk menambah elemen ke bagian belakang antrian, dan operasi kedua adalah key yang digunakan untuk menghapus elemen yang berada di bagian depan antrian. Selain itu terdapat operasi first untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Kemudian ada isMP untuk memeriksa apakah key masih berisi data atau tidak. Dan terakhir terdapat len yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan di dalam key. Kemudian ada slide ke-13 yaitu karakteristik key. Nah, pada di sini saya langsung jelaskan saja tanpa perlu mengartikan. Nah, di sini pada key yang baru dibuat kosong, awalnya selalu kosong. Tidak ada batas kapasitas tertentu selama memiliki memori yang masih tersedia. Key itu dapat menyimpan berbagai tipe data, baik angka, string maupun objek lainnya. Dan gambar pada slide menunjukkan bagaimana operasi key dan dekey mempengaruhi isi key dari waktu ke waktu. Nah, misal di sini ada key 5. Berarti yang pertama adalah key yang kita masuk adalah 5. Kemudian ada key key 3 berarti 5 sama 3 itu dimasukkan di belakangnya 5. Kemudian line key 2 berarti 5 dan 3. Ada berapa key ada berapa isinya di dalam? Ada 2 pas. Key 5 berarti yang kita keluarkan adalah 5, berarti sisa 3. Key is empty false karena masih ada elemen di dalamnya. Kemudian key 3 mengeluarkan 3 berarti kosong. Key is empty berarti true karena tidak ada elemen di dalamnya. Key mau mengeluarkan suatu elemen tetapi karena tidak ada elemen di dalamnya maka akan terjadi error. Key 7 berarti akan memasukkan angka yang yaitu 7. Kemudian key 9 yaitu memasukkan lagi angka yang yaitu 9. Kemudian key first yaitu ada 7, key kemudian memasukkan angka yaitu 4, len key 3 berarti ada 3 angka di dalam di dalamnya ini. Kemudian key 7 mengeluarkan angka yaitu 7. Oke, kemudian kita membahas tentang array based key implementation. Langsung saja masuk ke terjemahannya ya. Ini untuk implementation 1, menambah data menggunakan append, kemudian menghapus data menggunakan pop, dan implementasi ini kurang efisien. Oke, implementasi pertama key menggunakan list Python. Penambahan data itu dilakukan dengan fungsi append, sedangkan penghapusan data dilakukan menggunakan pop pada indeks 0. Masalahnya ketika elemen pertama dihapus, seluruh elemen lain itu harus bergeser atau posisinya bergeser satu posisi ke kiri. Akibatnya operasi dekey itu membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika jumlah datanya itu sangat besar. Oke, kita jelaskan lagi tentang array based yang implementation 2. Nah, langsung saja di sini untuk mengatasi kelemahan
implementasi pertama digunakan digunakan pendekatan kedua. Nah, alih itu kita menggeser seluruh elemen, seluruh elemen, posisi elemen dihapus, hanya diganti menjadi non. Nah, kemudian itu digunakan variabel khusus yang bernama f atau front untuk menunjukkan posisi elemen pertama. Nah, pendekatan ini tuh membuat proses deki menjadi jauh lebih cepat karena tidak perlu melakukan pergeseran data. Namun terdapat kelemahan, yaitu ukuran array itu bertambah meskipun sebagian besar elemen itu sudah tidak digunakan. Ini juga kita akan skip saja karena tadi sudah termasuk dari penjelasan yang tadi. Kemudian masuk ke slide 17, yaitu using an array circling. Oke, menggunakan array secara sirkular, di mana f sama dengan f tambah 1 mod n. Nah, solusi yang lebih baik adalah menggunakan circular array atau array melingkar. Nah, dalam pendekatan ini ketika indeks itu mencapai ujung array, maka indeks akan kembali ke awal array. Nah, dengan cara ini ruang kosong yang sudah tidak digunakan dapat dimanfaatkan kembali. Pendekatan circular key membuat penggunaan memori menjadi lebih efisien dan tetap mempertahankan performa yang tinggi. Buat ya guys. Oke. Ada implementasi key dalam Python. Ya, di sini itu secara internal kelas key itu menyimpan 3 variabel utama, yaitu yang pertama data, yang merupakan referensi ke sebuah list yang memiliki kapasitas tetap dan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen key. Yang kedua ada size, nah merupakan bilangan integer yang menunjuk jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam key, bukan panjang sebenarnya dari list data. Oke guys, kita mute dulu karena di grupnya agak ribut. Supaya tidak terlalu ribut ya guys. Oke, lanjut. Sampai lima tadi, size ya. Size merupakan bilangan integer yang menunjuk jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam key, bukan panjang sebenarnya dari list data. Oke, front. Nah, front itu merupakan bilangan integer yang merupakan indeks per elemen pertama dalam key pada list data. Oke, dan mau masuk ke fungsi akses atau accessor function. Nah, itu len. Len itu digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang ada di dalam key saat ini. Kemudian isempty. Isempty itu digunakan untuk memeriksa apakah key itu kosong atau tidak. Kemudian ada first. First itu digunakan untuk melihat elemen yang berada di bagian depan key tanpa menghapusnya. Kemudian masuk ke fungsi modifikasi atau mutator function. Nah, n-key itu digunakan untuk menambah elemen baru ke dalam key, sedangkan d-key itu digunakan untuk menghapus elemen yang berada di bagian depan key. Oke? Nah, pada saat ini itu dijelaskan bahwa key itu diimplementasikan dalam Python. Nah, key itu memiliki 3 variabel utama, yaitu data, size, dan front. Nah, variabel data itu digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh elemen key, dan variabel size digunakan untuk mencatat jumlah elemen yang sedang disimpan. Sedangkan front itu menunjukkan posisi elemen pertama dalam key.
Oke, selain itu terdapat beberapa fungsi seperti len untuk mengetahui jumlah elemen, is empty untuk memeriksa apakah key kosong, dan first digunakan untuk melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Kemudian terdapat fungsi end key untuk menambah data ke key, dan d key untuk menghapus data dari bagian depan key. Ini merupakan contohnya. Ada in len, is empty, first, kemudian ada d key, end key, resize, dan ini adalah outputnya. Oh ya guys, untuk codingannya itu sebentar ya, saya akan coding satu-satu per masing-masing materi yang ada di dalam slide ini. Oke, kemudian kita masuk ke slide 20, yaitu adding and removing element atau menambahkan dan menghapus elemen. Oke, kita jelaskan lagi ya. Oke, posisi indeks tempat elemen baru ditambahkan ditentukan berdasarkan posisi akhir key saat ini. Nah, ketika proses dekey dilakukan, nilai pada indeks cell front akan diambil dan dihapus. Setelah itu, indeks front akan diperbarui ke posisi berikutnya dalam circular key. Oke. Kemudian ada resizing the key. Nah, resizing the key itu mengubah ukuran key. Nah, ketika jumlah elemen dalam key itu sama dengan kapasitas array yang kita gunakan, maka kapasitas penyimpanan akan diperbesar menjadi 2 kali lipat, dan seluruh elemen dari array lama akan disalin ke array baru. Nah, saat proses penyalinan dilakukan, posisi depan key itu akan diatur kembali agar berada pada indeks nol di array baru. Oke. Saat ini itu menjelaskan tentang proses penambahan dan penghapusan elemen pada key. Saat proses end key dilakukan, data akan ditambahkan pada posisi belakang key. Sebaliknya, ketika d key dilakukan, elemen yang berada di depan key akan dihapus dari indeks front dan akan digeser ke posisi berikutnya. Selain itu, key juga memiliki mekanisme penyesuaian kapasitas secara otomatis. Jika array sudah penuh, maka kapasitas penyimpanan akan diperbesar menjadi 2 kali lipat agar dapat menampung lebih banyak data. Dan ketika proses resize dilakukan, seluruh elemen akan dipindahkan ke array baru dan posisi front akan dikembalikan ke indeks 0. Alhamdulillah. Untuk menjaga efisiensi akses data. Sorry guys. Oke, kita masuk lagi ke slide selanjutnya, yaitu slide 21 tentang shrinking the handling array atau mengecilkan ukuran array dasar. Oke, pendekatan yang baik adalah mengurangi ukuran array menjadi setengah dari kapasitas saat ini ketika jumlah elemen yang tersimpan kurang dari seperempat kapasitas array. Tujuannya adalah menghemat penggunaan memori agar tidak ada ruang yang terbuang secara berlebihan. Nah, selain dapat memperbesar kapasitas penyimpanan, key itu juga dapat memperkecil kapasitas array ketika jumlah elemen yang tersimpan sudah jauh berkurang. Nah, pada implementasi ini, ukuran array itu akan diperkecil menjadi setengah dari kapasitas sebelumnya ketika jumlah elemen yang ada itu kurang dari seperempat kapasitas total array. Nah, tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menghemat penggunaan memori sehingga program itu dapat berjalan lebih efisien dan tidak menyimpan ruang kosong yang terlalu banyak. Oke, masuk ke. Nah, ini contohnya. Self resize. Jadi dikurangi di sini. Kemudian masuk ke analisis the array based key implementation atau analisis implementasi key berbasis array. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi performa key yang diimplementasikan menggunakan array, baik dari segi waktu eksekusi maupun penggunaan memori. Operasi utama seperti end key, d key, first, is empty, dan lain itu dapat dijalankan dengan efisien menggunakan pendekatan circular array dan teknik resizing dinamis, yaitu O-1 di pangkat. Nah, pada saat ini itu dilakukan analisis terhadap implementasi key berbasis array dengan menggunakan circular array operasi end key dari d key, dan dapat dilakukan secara efisien tanpa perlu menggeser seluruh elemen seperti pada implementasi key sederhana menggunakan list biasa.
Selain itu, penggunaan teknik resasi itu secara dinamis memungkinkan Ki menyesuaikan kapasitas penyimpanannya secara otomatis sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, implementasi Ki berbasis array dianggap lebih optimal baik dari sisi kecepatan, pemrosesan, maupun penggunaan memori dibandingkan implementasi sederhana yang menggunakan operasi pop pada list Python. Oke, kita lanjut lagi pada slide ke-23. Oke, yang tadi itu tentang double ended key. Oke, double ended key itu atau deki dibaca dek atau double ended key adalah struktur data yang mirip dengan key tetapi mendukung operasi penyisipan dan penghapusan elemen baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Deki merupakan tipe data abstrak yang lebih umum digunakan dibanding stack maupun key. Contoh penggunaan itu sebuah restoran menggunakan antrian untuk daftar tunggu pelanggan. Kadang-kadang pelanggan pertama itu dalam antrian harus dimasukkan kembali ke posisi depan karena meja belum tersedia. Kemudian pelanggan yang berada di bagian belakang antrian juga dapat membatalkan antriannya dan keluar dari daftar tunggu. Nah, pada saat ini itu kita akan membahas tentang ya itu deh kita dengan double ended key. Deki itu merupakan pengembangan dari key. Jika pada key biasa itu kita hanya dapat menambah data dari belakang dan menghapus data dari depan, maka pada deki itu kita dapat melakukan penambahan maupun penghapusan data dari kedua sisi, yaitu depan dan belakang. Karena fleksibilitas tersebut, deki itu dianggap lebih umum dibandingkan stack maupun key. Bahkan stack dan key itu dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari deki. Contoh penerapan deki itu dapat ditemukan pada sistem antrian restoran. Misalnya seorang pelanggan yang sudah berada di urutan pertama ternyata belum bisa mendapatkan meja karena mejanya masih penuh. Nah, dalam kondisi tersebut itu pelanggan itu dapat dimasukkan kembali ke posisi paling depan tanpa harus mengulang antrian dari belakang. Contoh lainnya adalah ketika pelanggan yang berada di posisi paling belakang memutuskan untuk membatalkan antrian. Nah, data pelanggan tersebut dapat langsung dihapus dari bagian belakang antrian. Oke, kita lanjut ke slide yang ke-24, yaitu Deki Abstract Data Type. Atau tipe data abstrak Deki. Deki itu mendukung operasi berikut. Operasi utama yaitu di add first atau dalam kurung i menambahkan elemen i ke dalam ke bagian depan deki. Kemudian di at least i menambahkan elemen i ke bagian belakang deki, dan di delete first menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari deki. Kemudian ada di delete last menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari deki. Selain itu operasi tambahan dari the first itu mengembalikan elemen pertama tanpa menghapusnya, dan the last mengembalikan elemen terakhir tanpa menghapusnya. Di is empty memeriksa apakah deki kosong. Landy mengembalikan jumlah elemen dalam deki. Nah, slide ini tuh menjelaskan tentang operasi-operasi yang tersedia pada data deki. Operasi pertama adalah add first yang digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian depan. Operasi kedua adalah add last yang digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian belakang. Kemudian terdapat delete first untuk menghapus elemen yang berada yang berada di depan, dan delete last untuk menghapus elemen yang berada di belakang. Selain itu tersedia fungsi first dan last yang digunakan untuk melihat isi elemen pertama maupun terakhir tanpa menghapusnya. Kemudian terdapat fungsi is empty untuk memeriksa apakah deki kosong, serta fungsi lain yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan. Dan dengan adanya operasi pada kedua sisi ini, deki itu menjadi lebih fleksibel dibandingkan key biasa. Oke, kemudian lanjut lagi ke slide yang ke-25, yaitu ada implementation deki with a circular array. Wait guys.
Oke, implementasi Deki menggunakan circular array tetap menggunakan tiga variabel utama yaitu data, size, dan front. Posisi belakang key itu dihitung berdasarkan posisi depan dan jumlah elemen saat ini. Operasi add first itu memerlukan proses pengulangan indeks secara melingkar, circular atau yang bisa disebut sebagai circular decrement. Nah, kemudian gambar pada slide menunjukkan serangkaian operasi yang dilakukan pada Deki yang awalnya kosong. Pada slide ini dijelaskan bagaimana Deki itu diimplementasikan menggunakan circular array. Sama seperti Deki berbasis circular array, implementasi Deki juga menggunakan tiga variabel utama yaitu data, size, dan front. Perbedaannya adalah Deki itu hanya mampu melakukan operasi pada kedua sisi sehingga diperlukan mekanisme tambahan untuk mengatur posisi depan maupun belakang secara dinamis. Nah, ketika menggunakan operasi add first, indeks front akan digeser ke kiri secara melingkar. Jika pada proses saat ini berada pada indeks 0, maka posisi berikutnya akan berpindah ke indeks terakhir dari array. Dengan pendekatan ini, seluruh operasi utama pada Deki dapat dilakukan dengan sangat efisien tanpa perlu menggeser seluruh elemen dalam array. Oke, kita ambil contoh saja dari sini. Yang pertama ada atlas, berarti menginput elemen terakhir pada elemen. Nah, di sini ada 5. Kemudian ada add first, menginput elemen pertama pada Deki. Itu 3, berarti 3,5. Kemudian ada add first 7, berarti 7, 3, 5. Dev first berarti untuk mencek apakah siapa yang elemen pertama itu 7. Delete last 5, berarti menghapus elemen terakhir, berarti 1, 7, dan 3. Len menghitung berapa jumlahnya datanya, berarti ada 2. Kemudian delete last berarti ada 3. Kemudian ada delete last 7. The add first 6, 6. The last 6. The add first 8. This is empty, mengecek apakah kosong atau tidak. Kemudian jelas mengecek elemen terakhir itu seperti itu. Gampang kan? Oke, kemudian ada the key in Python collection. Nah, di sini Deki pada modul collection Python. Nah, kinerja atau kita terjemahan dulu lah, baru sebentar dijelaskan. Kinerja atau performa. Nah, kelas Deki pada modul collection menjamin operasi dengan kompleksitas waktu 0,1 pada kedua ujung Deki. Namun operasi yang menggunakan indeks pada bagian tengah Deki memiliki kompleksitas waktu ON. Oke, Python itu menyediakan implementasi Deki yang sudah siap digunakan melalui modul collection. Implementasi bawaan ini tuh sangat efisien karena operasi penambahan maupun penghapusan data pada bagian depan dan belakang dapat dilakukan dalam waktu konstan atau 0,1. Artinya meskipun jumlah data itu sangat banyak, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi tersebut relatif tetap. Namun jika kita mencoba mengakses elemen yang berada di tengah menggunakan indeks, maka performanya akan menurun menjadi 0n karena sistem harus melakukan pencarian posisi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Deki sangat cocok digunakan aplikasi yang sering melakukan operasi pada kedua ujung data. Nah, pertama ada Lendi. Kemudian collection Deki ya Lendi menghitung number of element. Kemudian ada the add first dengan collection Deki itu ada append atau add to begin. Kemudian di atlas kalau collection Deki-nya di append add to end. The first the pop left remove from beginning. Nah, terus yang awal. Dan the test pop. Nah, yang akhir first akses elemen mengakses elemen pertama, jelas mengakses elemen terakhir. DJ itu mengakses arbitrary dengan indeks, kemudian DJ val modifikasi arbitrary dengan indeks, clear
menghapus, mengclear semua konten, rotate, bergeser ke kanan, remove, menghapus semua, recount, menghitung semua number yang I. Nah, masuk proses terakhir atau summary atau slide ringkasan. Nah, pada materi ini tuh telah dipelajari tentang 3 abstrak, data type atau ADT, yaitu stack, key, key. Nah, selain itu juga dipelajari cara mengimplementasikan ketiga tersebut menggunakan Python list. Nah, kemudian ada analisis performa dari masing-masing implementasi. Oke, karena waktunya masih sangat banyak, kita akan mengcoding. Pertama kita mengcoding. Kita bikin dulu foldernya. Coding. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Kita mulai dari 8 berarti. Oke, kita cek dulu berapa sih waktunya. Baru 36 menit. File dan folder. Jadi 30 menit lagi coding. Ini kita author, kemudian namanya oke. Ini nyala ya. Oke, kita mulai. Kenapa ini? Kita mulai dari yang berapa tadi? 8 ya. Oke. Kita mulai dari 8 ya. Nah, pada saat ini saya akan menunjukkan contoh penggunaan stack untuk membalik urutan data. Karena stack itu menggunakan versi plus in first out. Data yang terakhir masuk akan keluar lebih dahulu, sehingga urutan data akan dibalik. Oke, terus ke data. Terus ke data. Jangan tuh. Ya, 5. Kemudian stack. Kemudian for item in data stack append item, kemudian hasil dengan kemudian while stack. Append stack. Hasil Pak. Kemudian
running. Nah, ini merupakan output dari set 8, yaitu reverse data menggunakan set. Data asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan data reverse 5, 4, 3, 1. Oke, berikutnya tentang slide 9, yaitu matching. Slide 9 itu tentang matching parenthesis. Oke, berikut adalah contoh program untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam suatu ekspresi sudah selesai atau belum. Oke, selesai, kita mulai. Pertama itu Jeff C. kurang ekspresi 2 stok dengan kemudian ada voucher in ekspresi if in stack. Value char in kurung
guys. Oke, oh ternyata di sini tuh tidak perlu kita pakai if. Nah, true. Oke, seperti itu. Dia akan true untuk mengecek kurungnya. Kemudian kita masuk ke yang slide 10 tentang matching HTML tag. Selain untuk tanda kurung, tag juga dapat digunakan untuk memeriksa pasangan tag HTML. Gampang gitu ya. Ibaratnya tag tapi from base4 import beautiful shop. HTML sama dengan HTML body
Oke guys. Oke, karena di sini base for the tree terbaca, maka saya akan ganti dengan yang ini saja ya. Mulai yang 10. Ya, ini akan the true dan the false. Oke. Sorry guys. Nah, seperti itu. Kemudian berapa menit sih? 55. Oke, 5 menit lagi. Oke, satu lagi. Ini yang slide 11 dan 13 tentang implementasi key sederhana. Oke. Berarti key oke. Key dengan key kurung Andi. Budi gila print antrian awal print key kemudian keluar dengan key oh. Kemudian print kurung keluar kemudian print sisa antrian key Ctrl S Rani Andi Budi dilayani Andi sisa antrian Budi dan Dila. Oke, alright. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja lah ya mengenai ini. Sebagai kesimpulan pada materi kali ini kita telah mempelajari yaitu ada 3 struktur data linear yang sangat penting dalam ilmu komputer, yaitu stack, key, dan deckey. Stack bekerja menggunakan prinsip last in, out, atau LIFO, sedangkan elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Nah, struktur data ini banyak digunakan pada fitur undo, riwayat browser, serta pemeriksaan tanda kurung dan tag HTML. Key menggunakan prinsip first in, first out, atau FIFO, sehingga elemen yang masuk lebih dahulu akan keluar. Nah, KIM banyak diterapkan pada sistem antrian, penjadwalan proses, jaringan komputer, dan berbagai sistem pelayanan. Selanjutnya terdapat deckey atau double-ended key yang merupakan pengembangan dari key karena memungkinkan penambahan dan penghapusan data pada kedua ujung struktur data. Setelah memahami konsep dasar, kita juga mempelajari berbagai teknik implementasi menggunakan list Python, circular, serta menganalisis kompleksitas waktu dan penggunaan memori dari masing-masing node. Dengan memahami ketiga struktur data ini, kita memiliki fondasi yang kuat untuk mempelajari algoritma yang lebih kompleks seperti tree, graph, searching, dan berbagai teknik optimasi dalam pemrograman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai stack, key, dan deckey dalam Python. Oke guys, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kita tutup 1 jam lah ya.
Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai materi yang tadi. Kita tutup di 1 jam pas ya. Oke, mungkin saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga kalian izin menonton. Dan banyak-banyak minta maaf atas kekurangan yang ada dalam video ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye guys.